Hai teman-teman Indodax, kalian apa kabar? Seneng banget jumpa lagi di webinar Trading for Living dengan tema Profitable Trading Strategies bersama Paysenia tentunya. FYI, teman-teman sekarang di Indodax kalian udah bisa ajak kawan untuk dapet cuan loh. Kamu bisa dapat komisi 10% dan hadiah TUSD tambahan senilai Rp500.000 dengan kuota terbatas. Nah, rewards ini diberikan kepada member yang mendapat minimal 3 member referral selama periode berlangsung dengan masing-masing referral meraih volume trading senilai minimum Rp100.000 per member. Nah, periodenya itu ada di 2 sampai 30 Juni 2023 pada pairing IDR selain stablecoin. Jadi tunggu apa lagi? Beli kripto ya hanya di Indodax. Segera download di Play Store dan App Store kamu. Oke, nah selain itu tadi kan aku udah ingetin kalau di Indodax sekarang ada ajak kawan untuk dapat cuan. Kalau yang sekarang, kalau misalkan teman-teman Indodax semua nggak mau ketinggalan update tentang Indodax, kalian bisa join ke Telegram kita juga nih, @Indodaxroom. Dicatat ya teman-teman ya, @Indodaxroom. Banyak banget activation di sana, ada diskusi, ada juga kuis seru berhadiah setiap bulannya, dan sekarang yang nggak kalah menarik nih, yang kalian juga pasti tunggu-tunggu, ada juga update untuk market outlook di setiap minggunya. Oke, ngomong-ngomong soal trading, bahas soal trading, kalian tuh kepo nggak sih sama gimana ya kiat trik Jitu untuk meraup cuan gitu? Kalau misalkan kalian udah kepo banget, kita langsung aja sapa dan tanya para expert dalam dunia trading. Yang pertama ada Mas Andreas Tobing as content creator crypto. Lalu ada Mas Titan Elianto as content creator crypto. Dan speaker selanjutnya ada Kak Ipai Hermawan dari Afterlife Future Community. And last but not least ada Kak Yoga, community specialistnya Indodax. Oke, nah tadi kan udah ada tuh narsum-narsumnya kan. Tapi aku juga mau sapa selain para suhu pakar percuanan kripto, aku juga mau sapa Crypto Boy dan Crypto Girl, teman-teman crypto community yang udah bergabung bareng kita melalui online. Halo semuanya. Nah, teman-teman nih, untuk Crypto Boy dan Crypto Girl yang ikut webinar hari ini, wajib banget mengenakan background ya, yang udah dikirim sama teman-teman Indodax gitu. Jadi yang belum pakai background nih, backgroundnya kayak aku kayak gini nih, yang udah dikirim sama teman-teman Indodax. Kalau misalkan kalian udah pakai backgroundnya, kalian boleh nyalain kameranya dulu. Yuk, dinyalain kameranya sebagai simbolis semangat yang menyala untuk sharing edukasi di webinar kali ini. Mana ya kira-kira ya, cantik dan gantengnya belum kelihatan nih. Halo teman-teman. Di sini ada sekitar 61 orang. Kira-kira kameranya udah nyala semua belum ya? Hai, hai, hai. Wow, udah nyala semua nih kayaknya nih. Oke deh, kalau gitu kayaknya kalian udah pada nunggu-nunggu banget ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita mulai webinar kali ini, aku mau jelasin dulu akan ada 3 sesi. Yang pertama, kita akan open discussion, ada sesi perspektif di mana masing-masing perwakilan akan memberikan 3 perspektifnya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Moderator akan memilih perwakilan community mana untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti aku sebagai moderator akan kasih pertanyaan, nanti aku akan Q-nya, aku yang akan pilih kira-kira narsum mana sih yang kiranya menjawab duluan gitu. Ya, tadi ada sesi perspektif, selanjutnya akan ada sesi interaktif. Di sesi interaktif ini merupakan sesi yang ditunggu-tunggu karena ada giveaway untuk peserta webinar Trading for Living. Aku akan pilih 5 peserta yang terpilih akan berkesempatan untuk bertanya kepada para speakers. Setelah itu akan diberikan hadiah dengan total Rp1.000.000 berbentuk saldo wallet TUSD. Gitu ya. Kalau sesi yang terakhir, tadi ada sesi perspektif, interaktif, yang terakhir ada kolaboratif. Di sesi kolaboratif ini, masing-masing perwakilan akan menjawab pertanyaan dari studi kasus yang aku berikan. Jadi nanti aku akan kasih satu case yang akan dijawab sama teman-teman speakers gitu ya. Oke, kalau tadi udah aku jelasin sesi-sesinya, sekarang aku mau jelasin juga do and don'ts di webinar hari ini. Yang pertama, setiap peserta wajib menuliskan nama underscore asal community. Atau jika kalian belum tergabung ke dalam community manapun, kalian bisa tulis nama underscore asal kota kalian.
setiap peserta yang bergabung bersama kita melalui online harus nyalain kameranya ya. Tadi kan aku udah sempat mention tuh nyalain kamera dan pakai background, jangan lupa. Oke, nah do and dance yang kedua, sebelum dipersilakan oleh moderator untuk berbicara, seluruh peserta wajib menyalakan fitur mute audio. Jadi nanti biar edukasinya berjalan dengan lancar, narasumber jelasin ke kita semua, audionya di mute dulu ya. Karena pada sesi interaktif nanti peserta yang ingin ikutan giveaway atau bertanya bisa banget nyalain mute audionya dari kita dengan nyalain dulu fitur raise hand. Dan jangan menjawab sebelum dipersilahkan oleh moderator. Gitu ya, teman-teman ya, itu dia do and dance-nya. Sekarang kita mau masuk ke sesi pertama nih. Aku mau tanya gimana perspektifnya masing-masing dari para narasumber. Tapi sebelum itu aku mau nyapa dulu. Halo kakak-kakak semua, para narasumber aku ada Kak Yoga, Kak Ipai, ada Mas Andreas Tobing, ada Kak Titan. Apa kabar nih kira-kira nih? Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik ya, sehat semua ya. Aku mau tanya pertama ke Kak Yoga dulu. Kak Yoga tadi kan kabarnya sehat, tapi kabar aset kriptonya gimana Kak Yoga? Kabar aset kriptonya ya mungkin lagi DCA aja sih, karena kan memang Bitcoin sempat ada penurunan hingga 270 jutaan. Jadi ya tetap dollar cross averaging aja, cicil terus-menerus di area support kayak gitu sih. Oke, walaupun ada penurunan tapi tetap semangat gitu ya Kak Yoga ya? Ya penting, jadi ada penaikan dan penurunan. Penurunan adalah momen kita untuk beli, intinya jangan takut aja sih. Kayak gitu. Oke, jangan takut. Setuju banget. Kalau dari Kak Andreas Tobing as content creator yang terkenal gimana nih? Walah, terkenal dari mana lebay banget. Enggak lah sama sekali enggak. Teman-teman yang lain juga keren-keren semua. Apanya nih kabar aset kriptonya ya turun? Iya gimana nih? Tadi kan Lagi kabarnya sehat katanya kan? sehat, tapi kalau portfolio lagi turun, cuman ya santai. Gue sih dollar cost average sepanjang tahun ini, benar yang tadi Mas Yoga sampaikan. Gue juga lakukan hal yang sama. Kalau alts lebih turunnya lebih dalam, tapi kalau kayak Ethereum lebih, yang masih hijau tuh kayak Ethereum gitu masih pada hijau. Cuman kalau alts rata-rata merah semua. Cuman gue nggak masalah. Karena nggak cuma di satu koin aja gitu ya berinvestasinya ya, tapi di banyak koin. Jadi ada yang kira-kira lagi mungkin lagi merah, tapi ada juga yang menghijau gitu ya, Mas Andreas ya. Yes. Oke, kalau Kak Ipai kabar aset kriptonya gimana nih Kak Ipai nih? Kan aku kalau lihat kan kalau di TikToknya Kak Ipai kan, wah profit terus nih aku lihatnya nih. Tapi kalau aku pengen tanya langsung nih jawaban dari Kak Ipai nih. Kira-kira gimana tuh Kak Ipai kabarnya? Oh iya, oke nih udah bisa nih Kak Ipai nih. Kak Ipai kabar aset kriptonya gimana Kak Ipai? Kabar aset kriptonya sih masih baik ya, belum ada minus-minus yang terlalu dalam gitu. Cuman untuk sejauh ini ya masih oke-oke aja, masih aman aja. Gitu. Aman aja ya, #aman aja gitu ya. Oke, kalau Kak Titan gimana nih kabar aset kriptonya nih Kak Titan? Kalau aku sih ya merah semua. Cuman ya aku malah suka. Kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Jadi aku starting beli itu yang mulai ini ya agak agresif itu dari 2022. 1 tahun full aku averaging down terus. Averaging buy tapi down terus. Ya it's okay, nggak ada masalah dan aku malah suka. Gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Berarti beda-beda ya perspektifnya ya. Ada yang nggak apa-apa, tetap dijalanin aja. Ada yang malah suka gitu kayak Kak Titan kan. Oke deh, Kak. Tadi kan kakak-kakak udah pada jawab semua tuh kabar aset kriptonya tuh ada yang naik, ada yang turun. Pokoknya fluktuatif deh. Tapi nih aku lebih mau bahas ke teknis tentang tradingnya gitu ya. Kan beberapa trader yang profesional gitu pasti kan punya strategi trading untuk capai keuntungan gitu kan di dalam dunia kripto. Aku jadi penasaran nih, kalau para speakers nih kira-kira memilih strategi trading apa sih yang dijadikan jagoan untuk serok cuan tuh kira-kira memilih strategi trading apa sih? Mungkin boleh dari Mas Andreas dulu nih yang jawab nih. Gue ya, kalau trading sih sebetulnya jadi masing-masing kan punya strateginya ya. Cuman kalau secara pribadi untuk tahun ini tuh gue nggak gitu agresif trading
Gue lebih fokus untuk dollar cost average, gue lebih fokus on investment. Gue benar-benar cicil terus panjang tahun ini. Ada sih trading, tapi hanya sekitar 5-10% aja dari total portfolio yang memang gue alokasikan untuk kripto. Hanya 5-10% aja gue tradingkan. Tapi overall 90% gue dollar cost average terus gitu. Kenapa? Karena gue meyakini tahun ini sideways. Tahun 2023 ini bakal sideways. Gue nggak consider tahun ini Bitcoin akan reach all time high-nya atau lebih. Demikian juga alts gitu. Karena itu gue fokusnya akumulasi aja. Menurut gue pribadi, paling enak itu trading either di bull market atau bear market. Sideways market tentu gue tetap trading, tapi sideways market itu menurut gue waktu yang tepat untuk melatih lu menjadi trader yang handal. Makanya gue tetap trading karena ya kasarnya kalau lu mau jadi pelaut yang handal, latihannya kan di badai gitu. Latihannya di ombak yang deras gitu. Nah, justru sideways market inilah menurut gue badai atau ombak yang deras gitu. Ini waktu yang sangat baik untuk kita berlatih menjadi trader gitu. Tapi make money-nya itu paling enak justru di bull market or bear market gitu. Jadi secara pribadi sih ya itu strategi gue untuk tahun ini. Gue lebih banyak dollar cost average, trading portfolio gue hanya sekitar 5-10% aja. Oke deh. Berarti tradingnya itu hanya 5-10%, sisanya itu investment ya, Kak? Yes. Fokus di investment. Tapi tadi kan aku nanya, nih kan walaupun 5-10% kan tapi ada presentasenya gitu ya, Kak? Itu belum di-spill nih tadi. Strategi trading apa sih yang kira-kira tuh dipilih nih sama seorang Mas Andreas Tobing nih? Maksudnya indikator or gue sih kalau trading sih lebih ke day trading ya. Gue bukan yang kayak scalper yang kayak jangka pendek, time frame 15 menit. Gue jarang banget ngecek itu. Gue lebih biasa one day, one week, or 4 hour. Gue nggak consider diri gue scalper karena ini kan sebenarnya trading itu kita sesuaikan semua dengan sehari-hari kegiatan kesibukan kita ya. Gue pribadi gue masih kerja, gue masih punya beberapa pekerjaan lain sehingga gue nggak punya waktu untuk terus duduk di depan chart atau terus pantauin grafik. Gue nggak punya waktu itu. Jadi gue kalaupun trading gue biasa jarang banget seminggu paling 3 kali gitu, nggak yang setiap hari ada entry 3 kali. Nggak, gue sih nggak terlalu agresif lah gitu. Oke, berarti pakai time frame daily gitu ya, atau enggak Iya, mungkin weekly gitu ya, Kak? Karena betul. masih ada kesibukan kerja tadi. Oke deh, keren banget jawabannya. Kalau gitu selanjutnya aku mau nanya ke Kak Yoga nih, suhunya Indodax, komite spesialisnya Indodax, kira-kira strategi trading apa nih yang dijadiin jagoan untuk serap cuan, Kak Yoga? Oke, bicara tentang strategi kan kita sama trader kan ada beda-beda ya strateginya. Cuman kalau mungkin saya strategi yang digunakan ya untuk pembelian ya. Untuk pembelian balik lagi ke time frame yang digunakan. Mungkin kalau untuk pemula ataupun yang udah berpengalaman lebih baiknya itu time frame digunakan adalah time frame 4 jam daily atau enggak weekly ya. Nah, kalau saya sih memanfaatkan strategi untuk pembelian yaitu ketika closing weekly ataupun closing daily. Nah, contohnya teman-teman sudah menemukan konfirmasi yang di mana konfirmasi itu seperti candle yang hijau yang di mana berada di area support ataupun higher low pada pola uptrend dan lower low pada pola downtrend. Nah, ketika closing candlestick tersebut sudah berada di akhir ujung, nah kalian bisa melakukan pembelian dengan catatan candle itu sudah morboju. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman analisa time frame 1 hari nih, waktu WIB, yaitu jam 7 pagi kan closing candle-nya. Nah, kalian tinggal mencari aja momen itu. Jadi sebagai pembelian strategi yang tepat itu ketika candle itu sudah morboju, bukan doji, bukan hammer, bukan inside bar. Jadi kalian membeli ketika candle sudah full morboju. Mungkin itu strategi singkatnya, tapi nanti kita akan bahas lagi lebih detail terkait dengan strategi-strategi lainnya. Kayak gitu, Faye. Oke, thank you Kak Yoga. Kak Yoga tadi jelasin kalau misalkan tuh Kak Yoga ngelihat dulu time frame-nya ada di time frame 4 jam, daily atau weekly gitu. Dan kalau misalkan saat pembelian, tadi Kak Yoga juga sempat mention, pembelian itu pada saat candle-nya itu Marbozu ya, Marbozu bullish, bener ya Kak Yoga ya? Yap, betul. Closing candlestick juga. Closing candlestick juga, jadi ada closing di harian gitu ya Kak Yoga ya? Ya. Betul, Oke betul. deh. Yang penting reminder aja untuk time frame 1 hari jam 7 pagi waktu WIB. Kalau weekly kalian bisa di Senin pagi ya. Kayak gitu. Setiap minggu kan kita candle. Kayak gitu. Oke, jam 7 pagi. Kalau daily, nah kalau misalkan weekly weekly sama. Hari Senin. Sama, hari Senin pagi. Oke. Ya, betul. Thank you Kak Yoga. Kalau dari Kak Ipa ini yang aku lihat di TikToknya profit terus, kira-kira gimana nih Kak Ipa ini? Strateginya apa sih? Kalau aku sih pakai SMC ya, Smart Money Concept. Jadi kayak kita ngelihat
trennya dulu. Misalkan kita kayak udah ganti tren, itu kita bisa melihat untuk area koreksinya untuk kita bergabung ke tren tersebut. Misalkan kayak di Smart Money Concept itu ada yang namanya CAHOCH, itu codes ya, change of character. Jadi kayak misalkan perubahan tren dari bearish ke bullish. Nah, jadi misalkan udah berubah arah trennya, jadi kita bisa ambil koreksinya itu ada di area order block kayak gitu. Ataupun kalau kita mau join masuk follow trennya itu ada yang namanya BOS, break of structure. Jadi area break of structure itu kita bisa menunggu juga di area order blocknya. Jadi kayak area koreksinya, terus juga kalau di time frame itu mungkin lebih bagus dari daily atau enggak 4 jam ya. 4 jam. Mungkin kalau time frame kecilnya untuk setiap hari scalping itu bisa di 1 jam sampai 30 menit. Kayak gitu. Oke, tadi hampir sama semua ya. Ada time frame 4 jam tuh disebutin berkali-kali gitu ya. Berarti artinya hampir trader-trader tuh menggunakan time frame 4 jam gitu ya. Mungkin valid atau gimana. Kalau gitu kita tanya aja selanjutnya sama Kak Titan nih. Kak Titan Elianto, kira-kira strategi tradingnya apa sih untuk dijadiin jagoan serok cuan nih Kak Titan nih? Oke, kalau ditanya strategi sih masing-masing orang mungkin beda ya. Tapi overall aku perspektifnya sama siapa tadi yang pertama tadi? Yang pertama ke Mas Andreas. Kak Andreas ya, sama kayak Kak Andreas. Jadi 80-90% emang aku invest untuk tahun ini. Jadi aku average down, aku invest full. Cuman ada beberapa yang emang aku tradingin. Ya, mungkin 10-20% dari porto aku tradingin. Tapi tradingnya pun itu di di koin-koin atau di token yang emang udah ya udah gede lah, kayak misal ETH, BTC, kayak gitu-gitu aja. Kalau emang aku fokus trading aku di sana. Karena kenapa aku fokus di sana? Karena di situ udah ada long term history. Jadi kita bisa ngambil data. Let's say kita ambil BTC 5 tahun atau sampai 10 tahun terakhir itu masih bisa. Kayak ETH pun kita minimal kita ambil 5 tahun. Dan itu kita bisa tarik historical data untuk kita lakukan backtesting. Backtesting atas strategi yang kita pakai. Kalau untuk yang token-token kecil yang mungkin masih berumur 2 tahun, 3 tahun itu kayak ya belum ada historical data yang kuat. Makanya aku sendiri kalau trading pasti di koin-koin yang gede. Kayak misal di BTC atau di ETH. Dan kalau masalah strategi, mungkin strategi ini nggak ada ya, nggak ada yang dibahas di internet pun mungkin nggak ada. Tapi secara garis besar, aku selalu pakai ranging sama breakout. Jadi ketika market sideways pun, aku sendiri punya strateginya. Dan strategi itu udah kita backtest 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir, dari tahun 2016, 15-16 sampai 2022 udah kita backtest. Kayak gitu. Tapi kalau dicari di Google, di YouTube, nggak mungkin ada. Karena emang ini strategi sendiri. Tapi intinya garis besar adalah ranging sama breakout. Jadi ketika posisi trending, kita punya strateginya. Ketika posisi ranging, kita juga punya strateginya. Begitu. Untuk masalah time frame, mostly kita pakai H4 sih. Tapi kalau kita mau bilang ideal, time frame paling ideal, itu di daily. Kenapa? Karena ya pergerakannya nggak terlalu volatile dan memang pola-polanya kelihatan banget di situ, khususnya untuk ETH sama BTC kayak gitu. Oke deh, dari Kak Titan sendiri tuh langsung dikasih tipsnya. Kalau Kak Titan sendiri tuh tradingnya lebih ke koin-koin yang besar-besar aja kayak BTC, terus tadi ada juga ETH gitu ya Kak Titan ya. Apa mungkin sambil menyelam minum air sambil nungguin halving Bitcoin? Sebenarnya kalau untuk koin besar aku nggak naruh yang banyak ya. Justru portoku yang banyak di koin-koin middle low. Tapi kalau untuk koin besar aku lebih cenderung ke trading aja. Karena ya kalau kita ngomong koin besar ya modalnya tentu juga gede dan kita nggak bisa ngarepin modal kecil bisa jadi lumayan, itu nggak bisa. Gitu. Oke, jadi harus disesuaikan ya Kak. Kalau emang mau dapat keuntungannya besar ya modalnya juga harus besar gitu ya. Oke deh.
Nah, Kak, kan tadi udah dijawab tuh, ternyata strateginya itu beda-beda banget ya. Nah, mungkin beda juga nggak sih, ada nggak sih indikator atau alat analisis nih yang bisa digunain untuk mengembangkan strategi trading yang menguntungkan? Kalau dari Kak Yoga nih, kira-kira apa aja nih Kak Yoga nih, indikator atau alat analisisnya nih Kak? Kalau untuk indikator kan itu teman-teman sebagai indikasi alat bantu ya buat menganalisis chart pada market kripto ya. Kalau untuk indikator yang saya gunakan cuma ada 3 aja ya. Dari MACD, MACD, indikator untuk mencari bullish divergence. Divergence itu apa? Divergence itu pembalikan tren. Ya, jadi mungkin kalian bisa lihat MACD-nya ketika MACD garis ke bawah, terus candlestick garis ke atas, itu indikasi terbentuknya hidden bullish divergence, yang dimana itu pembalikan tren atau reversal akan terbentuk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, volume. Nah, yang volume ini ibaratkan bersama dengan candlestick. Ketika kalian melihat time frame daily, volumenya, kalian fokus di volume time frame daily aja. Jadi jangan bergantian di time frame yang 1 jam, 15 menit, karena berbeda lagi psikologisnya. Jadi kalian fokus ke time frame utama dulu, yaitu daily time frame untuk mengecek volumenya bersamaan dengan candlestick. Dan yang ketiga yaitu EMA 200. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat candlestick di atas garis EMA 200, itu kemungkinan akan lanjut breakout ke atas, dan yang gimana itu akan terjadi perubahan tren juga. Dan EMA 200 ini indikasi sebagai take profit bisa, atau sebagai entry juga bisa. Ketika EMA 200 ada di bawah candlestick, itu berarti market dalam keadaan turun. Begitupun sebaliknya, ketika EMA 200 di bawah candlestick, berarti cenderung market akan lanjut naik kayak gitu ya. Dan mungkin akan terjadinya koreksi ke EMA 200. Nah, EMA 200 itu sebagai supportnya juga. Kalau misalnya kalian bisa melihat historical dari EMA 200 sendiri, kalian melihat terjadinya pemantulan yang dibantu dengan candlestick Morbozu, ya itulah indikasi buat kita pembelian. Jadi saya pure ke technical banget, trader dalam jangka waktu harian, dan saya lebih pilih trader karena ya saya mau pengen dapat income harian juga, dan saya putarin balik lagi ke beberapa aset spot lainnya. Jadi selalu diverifikasi aja gitu. Kalau misalnya ada momen yang tepat di trader saya dapat profit yang lebih 3% ataupun berapa persen, saya putarkan lagi ke spot market. Jadi tetap pure trading 20%, spot mungkin untuk invest jangka panjang itu 80% kayak gitu. Jadi harus ada aset berjalan juga untuk jangka panjang. Mungkin kayak gitu ya, Faye. Oke, thank you Kak Yoga. Kak Yoga emang the real trader nih kayaknya nih. Oke, Kak, tadi kan sempat dijelasin sama Kak Yoga kan kalau di MA 200 itu tuh kapan harus entry, kapan harus take profit gitu ya. Tapi di MACD sendiri tadi kan itu kan mengindikasikan pembalikan tren ya atau reversal gitu bisa terbentuk. Nah, itu saatnya harus apa tuh Kak Yoga kalau di MACD tadi? Oke, teman-teman, kalau untuk mencari divergen, mungkin teman-teman bisa tahu ya, divergen itu pembalikan tren, bisa lihat di Google, itu ada contoh-contoh jelasnya. Nanti kalau misalnya ada konfirmasi divergen yang dibantu dengan pembalikan tren, dengan konfirmasi Morbozu, dengan konfirmasi golden ratio, dengan konfirmasi support, itu ada kombinasi dari entry itu. Jadi kalian bisa melakukan pembelian. Kalau misalnya ragu, kalian wait and see aja buat belajar. Jadi perbanyak pengalaman aja dari divergen itu sendiri, kayak gitu. Oke, wait and see ya, ya Betul. Kak Yoga ya. Oke deh, selanjutnya kalau dari Kak Ipai gimana nih Kak? Kira-kira apa aja sih indikator atau alat analisis yang bisa digunakan ini untuk trading gitu Kak? Kalau aku sih cuman pakai 2 ya, RSI sama volume. Hampir sama kayak Yoga ya. Jadi pakai RSI untuk melihat bear div atau bull div-nya untuk melihat divergence. Terus untuk volume itu buat ngelihat risk volume dari candlestick tersebut. Untuk itu kalau pakai volume sih biasanya pakai untuk di time frame besar ya, kayak di 4 jam atau daily, kayaknya kadang suka kayak gitu untuk volume. Oke, tadi berarti ada 2 ya, RSI dan volume gitu ya Kak Ipai ya? Iya, sama volume aja. Oke, kalau dari Kak Andreas, kalau dari Kak Andreas sendiri gimana nih Kak? Kira-kira apa aja sih indikator atau alat analisis yang bisa digunain Kak Andreas? Kalau untuk trading ya sebetulnya gue tuh cuman fokus pada 3 aja sih kalau gue ya. Yang pertama gue belajarin candlestick, jadi gue kuasain semua. Tadi yang Mas Yoga bilang gue sangat setuju. Kita tahu kayak bullish divergence itu apa, bearish divergence itu apa, Morbozu itu apa. Kita harus kuasai itu sehingga ketika kita ngeliat chart,
kita secara garis besar udah tahu kira-kira sebetulnya apa yang mau chart katakan ke kita. Terus kedua, gue juga pakai moving average untuk menentukan pergerakan tren. Itu gue juga suka pakai. Tapi memang gue cenderung pakai yang besar sih, 200 biasanya atau 100 gitu. Gue untuk cuman menentukan arah tren aja kira-kira market lagi bergerak kemana gitu. Kan gue sampai lupa, gue tuh cuman pakai 3 candlestick moving average sama satu lagi gue sampai lupa gitu, tapi ada indikator pembantunya. Kalau gue tuh seperti MACD, Fibonacci, gue gunakan untuk sebagai tambahan konfirmasi aja gitu. Kira-kira itu sih sebetulnya basic yang gue gunakan ya. Dan gue juga setuju paling enak itu sama Mas Yoga, gue cukup setuju paling enak itu kita trading di pembalikan tren gitu, di reversal ya. Cara indikasinya memang melalui MACD gitu. Itu salah satunya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kak Andreas, tapi sebenarnya tuh untuk pakai indikator sendiri tuh bener-bener membantu banget gak sih? Atau sebenarnya dengan kita memahami technical analysis aja tuh udah cukup, nggak usah pakai indikator? Gimana tuh Kak, kira-kira? Gue by the way gue jadi ingat satu lagi apa, support and resistance gitu. Jadi Oh, itu support itu and itu itu resistance, ti- itu cuma 3 itu yang gue pakai, support and resistance, memahami candlestick sama moving average. Itu main course-nya gue untuk trading. In general sih indikator yes membantu ya, dan tapi ya apa ya, maksudnya dasar technical analysis menurut gue juga kalian sangat wajib lah, itu salah satu ilmu yang kayak kalian juga perlu pelajarin gitu untuk lebih bisa memahami semuanya. Karena kan gue nggak bayangin kalau misalnya sebagai trader baru kayak gue dulu pertama kali trading dari 2014-an gitu, masih di saham ya dulu ya. Kayak maksudnya kan ketika ngeliat chart tuh kita tuh bener-bener blank, kita tuh bingung ini apa sih gitu, ini apa sih gitu, kayak cuman hijau merah gitu, naik turun, gue nggak ngerti cara bacanya apa. Dan tentu kita memahami seluruh tools, kita memahami candlestick itu apa, memahami apa yang di-represent candlestick baik dari time frame yang berbeda, itu sangat penting sih, dan indikator tentu akan membantu. In general gitu sih. In general membantu ya sebenarnya indikator Bantu. ya. Selain technical analysis tadi. Kalau dari Kak Titan sendiri, kira-kira apa aja Kak Titan indikator atau alat analisis nih yang bisa digunain nih untuk trading Kak? Oke. Jujur kalau aku sendiri nggak pakai indikator sih. Sama sekali. Wow. Jadi pure naked chart. Kayak gitu. Cuman makanya gini, aku nggak bahas indikator ya. Jadi orang punya strategi masing-masing. Misal Bang Andreas atau siapapun lah teman-teman, kalau mau pakai indikator terserah, nggak apa-apa. Cuman pesen dari aku pribadi, lakuin backtest. Itu poin paling penting. Apapun strateginya, apapun metodenya, apapun indikatornya, lakuin backtest. Nah, poinnya di situ. Kalau aku sendiri, aku nggak pakai indikator, cuman aku naik ke chart dan aku cuman pakai satu kunci untuk transaksi. Jadi aku pakai support and resistance. Nah, support and resistance orang pun itu beda-beda persepsinya. Kalau dari aku sendiri, yang namanya support dan resistance itu sebenarnya sama aja. Aku bilangnya strong line. Nah, kalau kita udah bisa bilang strong line, berarti kan bisa diartikan bahwa itu adalah garis yang kuat. Nah, kuat untuk apa? Kuat menahan banyak candle. Jadi kuncinya di situ. Support atau resistance itu sama aja menurutku. Support bisa jadi resistance, resistance juga bisa jadi support. Ketika harga ditembus, itu udah beda cerita. Yang support bisa jadi resistance, yang resistance bisa jadi support. Makanya aku bilang strong line. Nah, aku cuma pakai strong line. Jadi di mana harga akan memantul ketika terkena garis tersebut. Oke? Nah, itu kuncinya. Kalau teknikku sendiri ya, karena aku cuma pakai breakout sama ranging, dan itu no indikator. Tapi apapun, ya balik lagi, apapun metodenya, apapun strateginya, wajib untuk yang namanya backtesting. Kayak gitu. Kalau kita trading tanpa backtest, artinya kita trading tanpa data. Ketika kita trading tanpa data, akhirnya yang timbul apa sih? Keraguan, ketidakyakinan, dan semuanya. Itulah kenapa banyak trader yang gagal. Karena menurut gue pribadi, dan aku trading udah dari 2018 sampai hari ini, ya aku bisa menyimpulkan kayak gitu. Kenapa dulu aku gagal, kenapa banyak trader yang gagal ya? Karena mereka salah-salahan, mereka mungkin punya banyak metode, tapi metodenya nggak di backtest, nggak punya acuan data, nggak punya metode yang bagus. Kayak gitu. Itu menurutku.
Oke, gitu. keren banget sih. Menurut aku Kak Titan berani banget untuk nggak pakai indikator gitu ya. Tapi Kak, tadi kan mungkin untuk crypto enthusiast tuh tahu gitu apa itu backtest-nya trading gitu. Tapi kalau untuk pemula mungkin masih pada bingung backtest-nya trading tuh kayak gimana sih Kak Titan? Oke, aku kasih sampel kayak gini. Let's say kita ambil BTC ya. BTC kita tarik chart panjang, let's say di 4 hours, di 4 jam candlestick-nya, kita tarik chart selama 10 tahun, atau di daily lah, atau daily terserah. Yang penting kita punya historical data dulu. Selama 10 tahun, habis itu kita tentuin nih, kita mau pakai teknik apa waktu kita mau trading. Oke, contoh kita pakai candlestick pattern. Misal engulfing ya, Nah, ketika kita mau nge-backtest, kita harus punya strategi dulu. Oke, aku mau nge-backtest engulfing di BTC di 4 jam selama 10 tahun. Jadi ketika nanti ada engulfing, misal aja, jangan langsung dipraktekin ya, ini misal aja ya. Ketika ada engulfing, aku ambil posisi buy, misal. Nah, lakuin aja terus selama itu, tarik data selama 10 tahun, lakuin terus. Ketika ada engulfing atau buy, targetnya sekian persen, untuk loss-nya targetnya sekian persen juga. Misal minimal 1/1 lah, katakanlah, oke, targetku untung 2%, loss-ku juga cut loss di 2%. Lakuin terus, setiap ada engulfing, buy, cut loss 2%, untung 2%. Selama 10 tahun. Nah, dari situ kita punya data. Hasil backtest kita selama 10 tahun, akhirnya kita pede. Kita punya acuan. Ketika kita transaksi, kita nggak takut. Kan gitu. Nah, kenapa orang-orang selalu liatin chart, terus cemas, dan sebagainya? Meskipun money management-nya benar, tapi hal itu pasti akan terjadi juga. Ya, karena mereka nggak punya data, nggak punya landasan untuk aku entry berdasarkan data yang valid. Kayak gitu. Itu yang dinamakan backtest. Jadi tarik data historical, pakai satu strategi dulu, backtest selama 10 tahun, hasilnya itu gimana. Kalau emang profit, ya udah lanjutin aja pakai metode itu terus. Pakai satu aja profit, ngapain pakai banyak-banyak. Kan gitu logikanya. I see. Tapi berarti nggak bisa dalam rentan waktu yang sebentar gitu ya Kak Titan ya. Tadi kan 10 tahun tuh Kak Titan sebutin kan. Berarti ya memang harus lama, tapi ya mungkin bisa jadi valid gitu kan. Iya, nah Ketika itulah memang kenapa aku ambilnya di BTC ETH, karena itu udah bisa ditarik historical data selama 10 tahun. Katakanlah chart atau market ketika itu terbentuk di atas 5 tahun, itu udah bisa dikatakan itu udah punya move tersendiri, udah punya ciri khas tersendiri. Karena masing-masing market itu beda karakter. Jadi teknik A bisa diaplikasikan di BTC, belum tentu teknik A ini bisa diaplikasikan di ETH, karena mereka punya karakter masing-masing dan itu nggak bisa disamain. Jadi kuncinya di backtesting, itu aja. Oke, kuncinya di backtesting tadi. Iya. Oke deh Kak, keren banget. Nah, setiap kita nih, apalagi untuk para pemula gitu ya, yang baru mau join ke dunia kripto, pasti kan mikirnya tuh masih tabunya tuh karena resiko yang ada di dalamnya gitu kan. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih caranya ngelola resiko dalam strategi trading yang menguntungkan ini dari Kak? Mungkin dari speakers bisa jawab. Kak Ipai duluan nih, Kak. Gimana sih kira-kira mengelola resiko strategi trading yang menguntungkan tuh gimana sih, Kak? Kan pastikan untuk para trader pemula kan banyak, aduh takut nih kalau misalkan mau ikutan trading karena resiko gini. Gimana kalau dari Kak Ipai sendiri? Untuk mengelola resiko itu kita omongin dari basicnya dulu ya. Namanya trading itu high risk high return. Jadi risknya itu besar dan returnnya itu besar. Dan kalau ngomongin untuk resiko itu mungkin masuk ke risk and reward ya. Kalau aku sendiri sih mungkin pakai risk reward yang menurut aku ini sehat. Kayak risknya itu cuman kayak 1-2%, lalu rewardnya itu bisa, kalau untuk swing itu bisa 2/10 atau 2/12, kayak gitu untuk resikonya. Jadi cuman 2% dan rewardnya itu lebih dari resikonya sendiri, kayak gitu. Oke, berarti ada presentasenya gitu ya, Kak Ipa ya? Iya. Oke, kalau dari Kak Yoga mungkin ada. presentasi. Oke,
Kalau dari Kak Yoga mungkin ada pandangan yang berbeda. Kak Yoga gimana sih caranya ngelola resiko nih untuk mungkin trader pemula yang mau join ke kripto, Kak Yoga? Oke, bicara tentang mengelola resiko ini balik lagi ke profil resiko teman-teman ya. Kadang kan kita kan udah berkeluarga, masih single, atau udah bekerja ataupun belum bekerja, itu balik lagi ke situ dulu. Kalau kalian mau investasi di kripto, atau sendiri kripto kan high risk, high return. Nah, lebih baik kalau kalian masih pemula, gunakan modal kecil dulu. Kalian bisa investasi di Indodax mulai deposit itu 50.000 saja. Dan kalian bisa membeli 4 aset koin. Nah, dari situ kalian riset dulu nih. Kalian banyak-banyak pengalamannya aja dulu di kripto ini kan sangat volatil. Jadi cocok atau enggak itu dari profil kalian. Kalau misalnya kalian merasa yakin dalam backtest ini selama 1 atau 2 bulan dengan modal yang awal tadi kalian kecil, kalau misalnya oke dan masih siap mental, nah kalian bisa nambahin aset modal itu sendiri. Dan yang terpenting kalian juga bisa gabung komunitas, cari informasi ilmu trading, ataupun kalian bisa baca artikel dari Indodax, itu kan banyak tuh, daging-daging technical analysis yang harus kalian dapetin dan kalian baca. Intinya jangan males belajar, karena kalau males rugi duluan malah nanti telat belajarnya. Jadi lebih better teman-teman di sini yang buat untuk pemula belajar dulu aja, pelan-pelan prosesnya, jangan buru-buru karena trading itu berdasarkan kita berapa lama tahan modal kita, bukan seberapa cepat kita profit. Makanya teman-teman di sini banyak tanya aja, cari mentor, cari pembimbing yang bisa teman-teman bisa lebih growth lagi, lebih maju lagi tentunya ya. Jadi jangan malas belajar, itu aja sih pesan dari saya. Berarti skills-nya tuh juga penting banget ya, Kak Yoga. Mental untuk seorang trader tuh penting banget juga ya. Betul banget. Betul. Gimana sih caranya kita tuh tahan aset kita gitu buat nggak buru-buru jual atau buru-buru beli gitu ya, Kak Yoga? Iya, fokus aja ke diri sendiri, jangan ngebandingin deh. Saya aja dulu pertama kali mulai trading, FOMO, nggak fokus sama diri sendiri. Sekarang merasa ya udah tahu lah celah-celah yang gimana caranya mengatur resiko, yaitu jangan FOMO, jadi enjoy, fokus sama diri sendiri. Ya dari situ kita udah ketahuan karakter diri kita sebelum kita mulai terjun di investasi di kripto kayak gitu. Masih di mute, Faye? Ya. Oke, kalau dari Kak Andreas, apakah udah bisa tersambung nih Kak Andreas? Aman, sorry guys, tadi keputus. Iya, it's okay Kak Andreas. Gimana nih kalau dari Kak Andreas, gimana sih caranya bedain kayak resikonya dalam trading tuh gimana sih Kak menurut Kak Andreas? Ya, itu menyambung yang tadi gue sampaikan ya. Intinya kan semua teman-teman pasti punya perfect setup-nya gitu. Dan menurut gue setup masing-masing orang tentu ya akan beda-beda. Gue nggak mau nyamain. Dan kalau gue pribadi, ya itu yang pertama kalau untuk masa-masa sekarang ini, gue hanya meminimalisir portfolio trading gue. Itu menurut gue salah satu bagian gue adalah mengelola resiko ya. Sehingga gue kayak lebih fokus untuk long term untuk saat ini, dan untuk trading gue kecilkan portfolionya, karena tentu kalau kita trading apalagi kita misalnya di futures market menggunakan leverage gitu ya, itu menurut gue lu akan meningkatkan resiko berkali-kali lipat, sehingga ya lu harus protect aset lu berkali-kali lipat gitu. Kadang tuh apa ya, ya itu gue kan selalu bilang resiko dan reward itu selalu berbanding lurus gitu. Risk dan reward selalu berbanding lurus. Kalau kamu kena exposure yang lebih resiko yang lebih tinggi, ya kamu akan mendapat reward yang lebih tinggi, dan juga sebaliknya gitu. Tapi kalau gue pribadi sih ya itu sih, gue tahu secara pribadi, gue pribadi kalau misalnya lagi charting, misalnya lagi trade gitu ya, gue nggak, kalau untuk gue kelola resiko, gue nggak pernah sembarangan entry. Gue selalu tunggu setup yang benar-benar perfect untuk gue tunggu setup yang misalnya kalau memang berdasarkan support and resistance dia udah ada konfirmasi, oh dia sedang berada di resistance atau dia sedang berada di support, dan mungkin ada konfirmasi dari indikator lainnya atau setup yang gue gunakan tadi gitu. Gue hanya entry di situ, gue nggak asal entry jika setupnya tidak ketemu. Yaitu buat gue salah satu bagian kalian juga untuk mengelola resiko gitu. Jangan kayak misalnya ngelihat oh tiba-tiba kripto A terbang ikutan gitu ya, jangan. Biasanya chancesnya kalau misalnya kalian entry bisa jadi kalian udah telat gitu loh, ngerti kan maksud gue. Jadi kayak bener-bener ya sebagai trader lu harus punya setupnya dulu, lu harus punya yaitu tadi setup, dan lu entry ataupun lu exit sesuai dengan setup yang memang sudah kalian buat gitu loh. Dan kalau misalnya dalam setup kalian sudah waktunya stop loss, ya stop loss lah gitu loh. Bener-bener kamu harus eliminasi emosi ketika trading gitu. Bener-bener udah kayak robot aja gitu. Lu nggak boleh pakai emosi, nggak boleh pakai perasaan. Kalau numbersnya udah hit, stop loss. Kalau numbersnya sudah hit, take profit, that's it gitu. Itu aja sih sebenarnya.
Oke, thank you banget nih Kak Andreas nih. Tadi udah lengkap sampai dijelasin kapan harus entry atau kapan harus take profit gitu ya Kak. Tapi aku mau ada pertanyaan tambahan nih. Kira-kira nih mana yang lebih penting sih Kak kalau misalkan mau entry atau take profit, lihat candlestick atau lihat news fundamental Kak Andreas? Sepengalaman gue ya biasanya tuh ya nggak semua, tentu nggak 100%. Jadi gue bilang dulu ke kalian, tidak ada satu setup ya yang kayak 10 out of 10 tuh udah pasti akurat. Itu menurut gue nggak ada ya gitu. Menurut gue secara probabilitas kamu bisa dari yang tadi Mas Titan bilang, kalau kamu udah lakukan backtest, kamu ketemu setup dan kamu bisa dari 10, 6 atau 7 aja berhasil, itu buat gue udah sangat setup yang sangat baik gitu ya. Nggak akan susah banget menurut gue lu ketemu satu setup yang kemungkinannya 10/10 gitu ya. Tapi kalau bicara news sama candlestick, secara pribadi gue melihat rata-rata ya, nggak semua lagi tentunya, nggak 100%, tapi rata-rata semuanya sudah reflected di candle. Menurut gue ya, segala emosi itu menurut gue sudah reflected di candle. Candlestick itu benar-benar apa yang ada, kasarnya gini, apa yang ada di chart itu benar-benar menggambarkan emosi daripada market. Termasuk upcoming news ataupun upcoming sentiment itu rata-rata sudah reflected gitu. Kalau misalnya tiba-tiba misalnya next ada satu kayak kemarin FOMC kan orang lagi pada nebak-nebak nih bakal naik atau turun ya, lihat aja sebelum-sebelumnya dia naik atau turun gitu. Chancesnya adalah kalau misalnya sebelum-sebelumnya naik ya bisa jadi sudah price in terlebih dahulu maka waktunya koreksi, atau sebaliknya jika pre FOMC tiba-tiba marketnya sudah koreksi terlebih dahulu, jangan-jangan sudah price in makanya akan naik. Ya itu news ya. Tapi again, gue pribadi lebih mengandalkan chart, especially untuk large cap ya, karena misalnya apalagi yang sudah di atas 1 billion US dollar dan memang sudah punya historik seperti yang Mas Titan tadi bilang. Kalau di koin yang market cap-nya kecil dan belum punya historik, buat gue technical analysis nggak gitu bisa diandalkan gitu sih. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you banget Mas Andreas, lengkap banget nih tadi jawabannya nih. Nah, sekarang tadi aku mau balik lagi, backstory lagi, aku mau balik nanya ke Mas Titan, tadi belum jawab pertanyaannya. Gimana mengelola resiko dalam strategi trading yang menguntungkan sih, kira-kira Mas Titan? Oke, kalau kita menilik risk profile per orang kan memang beda-beda. Jadi prinsipnya gini, gunain uang yang kalau hilang itu sayang, tapi tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Ngerti ya di sini ya? Uang dingin. Paham. Nah, jadi aku punya duit nih, misal se-M. Nah, aku pakai invest atau trading di crypto. Let's say 200 juta. Nah, ketika 200 juta ini hilang, sayang banget dong. Kayak ya elah 200 juta udah hilang nih. Kayak pasti kan kayak ada rasa sayang lah. Cuman tidak berdampak apapun. Karena masih ada backup 800 juta nih buat hidup. Nah, intinya seperti itu. Kalau itu basic ya. Jadi kalau kita mau trade atau kita mau invest, ya gunain uang kayak gitu. Yang kalau hilang itu sayang, tapi ketika hilang pun tidak mempengaruhi kehidupan kita. Istilahnya kita masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa jalan-jalan dan sebagainya. Oke. Terus kalau masalah teknis trading, ini pertanyaannya gimana nih? Untuk teknis tradingnya apa gimana? Secara Kak Titan nih ketika memasuki trading dan kripto tuh mengelola resikonya tuh gimana sih? Baik dari pada saat tradingnya, teknisnya, atau mungkin untuk mental preparation-nya juga boleh banget Kak. Oke, ya kalau mental preparation ya kayak tadi, gunain uang siap hilang, tapi kalau hilang tidak berpengaruh ke kehidupan kita. Cuman kalau masalah teknis trading, ya balik lagi, profile risk orang beda-beda. Ada orang yang emang per trade-nya dia siap hilang 1%. Bisa juga ada orang yang risk profile-nya per trade dia siap hilang 5%. Tapi kalau untuk aku pribadi, 1% itu bagus lah. Istilahnya ideal banget untuk melakukan transaksi. Di atas 1% aku kira oke, tapi ya not good for me. Aku idealnya di 1% aja per trade ya. Gitu. Oke deh, thank you Kak Titan. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih buat para speakers.
Gimana sih cara bedain antara, kan kita suka sering dengar tuh short atau long gitu ya. Gimana caranya bedain antara strategi trading jangka pendek atau short dan jangka panjang atau long yang menguntungkan? Gimana ngukur keberhasilan strategi trading dalam jangka panjang juga gimana sih caranya? Boleh dijelasin mungkin dari Kak Yoga duluan? Oke, untuk short dan long ya, ini balik lagi ke time frame yang kalian gunakan ya. Tapi saran saya kalau untuk pemula ya lebih ke long term aja ya. Karena kalau untuk short mungkin dari secara psikologis dan pengalaman belum ada. Jadi teman-teman reminder nih, gunakan time frame yang lebih besar dulu. Setidaknya daily sama 4 jam. Ya, kalau misalnya kalian trading dalam time frame daily ataupun 4 jam, itu kemungkinan kalian bisa trading itu dalam jangka waktu ya mingguan ya. Jadi kalau misalnya time frame short time mungkin bisa di 30 menit ataupun 1 jam, itu paling maksimum itu secara saya research, reversal pembalikan tren itu hanya membutuhkan waktu 3 hari. Ya, tapi kalau untuk daily time frame dan 4 jam, kalian bisa membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 4 minggu. Itu udah menyentuh titik resistennya. Kalau untuk backstory saya untuk pengalaman di dunia trader ya. Kayak gitu. Jadi balik lagi time frame yang kalian gunakan. Kayak gitu. Jadi yang pemula lebih baik menggunakan time frame yang lebih besar dulu. Kalau untuk short mungkin ya modal kecil bisa buat kalian buat ngetes secara psikologis juga ya. Jadi lebih baik pelan-pelan dulu aja prosesnya, nggak usah buru-buru kayak gitu. Yang penting proses dulu aja. Kayak gitu, Faye. Oke deh Kak Yoga, thank you banget. Kalau dari Kak Ipai, kira-kira ada pandangan yang lain nggak Kak Ipai tentang strategi trading jangka pendek dan jangka panjang ini? Ya, mungkin untuk strategi dalam jangka panjang itu kayak long term itu bisa pakai technical analysis di time frame daily, weekly atau enggak di 4 jam. 3 time frame itu. Karena yang aku rasain sendiri kalau mau swing itu memang mungkin di time frame daily atau enggak di time frame 4 jam. Time frame kecilnya kalau untuk long termnya ya di 4 jam. Dan untuk jarak pendeknya itu mungkin bisa di time frame 1 jam atau enggak 30 menit dengan target profitnya itu bisa di resisten yang terdekatnya. Kayak gitu. Oke, thank you Kak Ipai. Kalau dari Mas Andreas sendiri, kira-kira punya pandangan lain nggak sih tentang strategi trading jangka pendek atau jangka panjang ini, Mas Andreas? Gimana ya kalau gue sih memang lebih banyak jangka panjang ya. Sebenarnya gini, kalau gue pribadi ya setup sama aja ya. Kalau setup gue ya sama aja. Tapi memang gue jarang banget yang benar-benar short term scalping gitu sih gitu. Kayak gue benar-benar rata-rata ya benar-benar masih pakai time frame daily and 4 hour gitu. Dan biasa untuk baca pergerakan secara long term untuk investment gue mungkin bisa pakai sampai weekly gitu. Tapi ya kembali gue kalau untuk pemula ya gue setuju sama yang Mas Yoga bilang ya start small dulu, jangan gegabah, jangan ya belajar dulu juga lah gitu. Karena trading itu menurut gue bisa jadi satu profesi yang rewarding tapi sekaligus bisa menyakiti kalian juga. Itu aja sih. Oke, high risk high gain juga. Oke, kalau dari Kak Tita nih sekarang nih terakhir nih untuk sesi perspektif ini, kira-kira gimana sih? Ada nggak sih yang membedakan antara strategi trading jangka pendek dan jangka panjang, Kak Titan? Kalau yang membedakan pasti di time ya, di waktu ya. Karena kalau jangka pendek ya, jangka pendeknya orang pun itu beda-beda gitu loh. Dan jangka panjangnya orang pun itu juga beda-beda. Ada yang bilang sebulan itu udah panjang, ada yang bilang sebulan itu pendek. Ada yang bilang sehari itu udah panjang, kayak subjektif banget kan gitu. Makanya kalau tapi kita berbicara general aja deh. Kalau memang kita trading jangka pendek, let's say mungkin one day or 2 day pengen close ya, pakai time frame kecil aja. Mungkin di 1 hours atau di time frame 30 menit dan sebagainya. Cuman kalau kita berbicara long term, menurut pribadi minimal kita pakai daily. Minimal kita pakai daily karena ya balik lagi, time frame daily itu time frame yang paling ideal di antara semua time frame. Kayak gitu. Oke deh, thank you Kak Tita. Nah, tadi jawaban dari Kak Tita menutup sesi perspektif ya. Sekarang kita masuk ke sesi interaktif namanya. Ini yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman Indodax semua. Karena kalian bisa bertanya langsung kepada para speakers dan mendapatkan hadiah gitu ya. Tapi sebelum itu, kalian bisa
klik dulu fitur raise hand nih. Fitur raise hand-nya diklik dulu. Nanti tim kita akan pilih kira-kira siapa sih yang berkesempatan untuk ngajuin pertanyaan. Dan jangan lupa juga harus sesuai dengan tema webinar hari ini, yaitu Profitable Trading Strategies gitu. Oke, kira-kira siapa nih dari... Kira-kira ada Kak Ivan Kunanda. Kak Ivan Kunanda. Halo Kak Ivan Kunanda. Halo Kak Ivan Kunanda. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Keren banget udah pakai background juga lagi nih. Iya dong. Oke, Kak Ivan kira-kira mau bertanya ke speaker siapa? Terus langsung aja pertanyaannya apa? Iya, saya mau tanya ke Mas Yoga aja. Pernah nggak mengalami ketika trading itu ada spread harga yang lumayan besar gitu? Misalkan tuh koin-koin yang kurang liquid, maksudnya transaksinya tidak banyak, itu kadang saya menjumpai kayak trade-nya tuh besar gitu, bisa satunya beli itu 12.000, jual 15.000 gitu. Itu gimana ya strateginya mengakali supaya kita itu nggak rugi, dan juga kadang kan kita juga ada pajak ya kalau di Indonesia gitu. Bagaimana sebenarnya kira-kira berapa sih rata-rata spread itu, dan kita tuh take profit itu harus berapa gitu, maksudnya yang supaya bisa setidaknya mengcover biaya spread sama habis itu ya biaya biaya dari pajak itu. Yang kedua itu tentang jangka panjang, itu berapa lama sih sebenarnya kita hold, dan koin seperti apa yang mestinya baik untuk bisa jangka panjang, itu kriterianya apa kalau boleh. Terima kasih supaya kita cuan semuanya. Oke deh, silakan mantap Kak Mas Yoga. Ivan. Nah, yang terutama kita mengidentifikasi koin itu liquid atau tidak, balik lagi ke momentum yang ada ya. Pertama, mungkin beberapa trader pemula atau yang berpengalaman, kalian harus waitlist semua koin di aplikasi TradingView ya. Jadi guna memastikan kenaikan dan penurunan yang ada. Kalau misalnya kalian udah buka aplikasi TradingView dan melihat chart yang koin yang udah di waitlist, kalian lihat tuh gainers dan losernya. Nah, kalian fokus ke time frame daily dulu nih. Apabila di time frame daily-nya pas jam 7 pagi kan closing candle ya. Nah, kalian lihat tuh dari bodinya, apakah bodinya melebihi dari 3% ataukah lebih dari 5%. Nah, itu ada indikasi volumenya ada. Kalaupun misalnya kalian masih belum yakin, kalian bisa wait and see, belajar dulu. Lihat dulu tuh backtest-nya gimana. Kalau misalnya kata Mas Yoga jam 7 pagi ini bagus untuk entry ya. Nah, coba kalian riset dulu apakah betul, apakah tidak gitu ya. Dan yang terpenting dari candle dan aset koin itu yang persentasenya lebih dari 3% Mas Ivan. Kalau misalnya udah dari 3% ataupun lebih dari 3%, itu akan menandakan confirm untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kenaikannya bisa sampai berapa persen? Kenaikannya paling cukup di angka untuk scalping ya. Scalping lebih baik itu di 3%. Nah, kalaupun memang bisa lebih, biasanya kalau di daily time itu bisa lebih juga, nggak harus 3%, kecuali di 4 jam. Daily itu kemungkinan bisa di bawah 10% kenaikannya dalam per hari. Yang terpenting, kalian sebagai trader, kalian harus tahu dulu nih, titik jual kalian persentasenya di berapa. Kalau kalian bingung beli di mana, jual di mana masih bingung, nah itu harus ditanda-tanyain dulu nih, kalian mau belajar apa mau main-main di kripto. Kayak gitu. Yang penting, kalian tentukan belinya, tahu secara analisis teknikal, jualnya tahu secara analisis teknikal. Karena kita tahu nih harga beli dan jual itu berdasarkan teknikal analisis. Kayak gitu. Jadi yang terpenting persentase yang kalian dapatkan tuh ditargetin dulu buat jurnal trading, buat data trading. Kalau kalian trading harian atau full time ya. Tapi kalau misalnya kalian trading hanya memang lagi momentum, ya udah kalian bisa menunggu ketika momentum itu ada. Dan balik lagi kalau misalnya kita bisa dengan arah tren sebagai pembelian di kala uptrend, kita membeli di higher low. Maupun downtrend kita beli di lower low, dan maupun sideways kita beli di area support. Jika candlestick masih belum berada di area tersebut, kalian sabar. Jangan paksa trade kalau kalian deposit, gue langsung trade. Deposit langsung trade. Nggak seperti itu teman-teman. Lebih memperbaiki diri dulu. Kayak kita belajar teknikal analisis, bergabung komunitas, membaca artikel di Indodax, itu udah semua tuh udah udah ada semuanya. Jadi kalian bisa belajar lebih dalam aja terkait dengan apa yang kalian tidak tahu, jadi tahu gitu. Jadi sama-sama setiap hari itu semakin growth gitu. Gitu ya Mas Ivan, mungkin cari persentase dari candle dan koin itu yang sudah kita waitlist, bagaimana kita bisa entry posisi dari closing candle di time frame harian itu jam 7 pagi WIB. Kayak gitu. Thank you Kak Yoga. Yo, sama-sama. Selamat juga buat Kak Ivan karena dapat Rp200.000 berbentuk saldo wallet TUSD.
Dan nanti Kak Ivan akan ada admin giveaway-nya Indodax yang menghubungi kalian via DM Google Meet chat ya. Jadi jangan lupa dicek DM-nya. Oh ya, jangan lupa nanti admin kita akan menghubungi via DM Zoom. Sorry, tadi ralat via DM Zoom. Jangan lupa dicek juga DM-nya dan kirimin nama, username, dan email Indodax. Pokoknya nanti diikutin aja aturan-aturannya dari admin giveaway Indodax. Gitu. Oke, langsung ke penanya kedua nih. Ke penanya kedua, peserta webinar hari ini, kira-kira Samsu Buntoro. Kak Samsu Buntoro, kira-kira mau nanya ke speakers kita yang mana dan pertanyaannya apa? Silakan. Oke, selamat malam. Makasih atas kesempatannya. Ya, saya mau bertanya ke Mas Yoga juga. Ya, kedengeran? Kedengeran. Mas, mau tanya. Misalkan saat kita open posisi, kita udah nentuin, misalkan risk reward-nya 1:1,5. Nah, kebanyakan kan sering tuh kalau pergerakan candle-nya itu udah sampai nih ke 1,2 misalkan. Reward-nya udah 1,2 nih. Padahal kita targetnya 1,5 nih. Nah, kadang-kadang kan kita tunggu nih. Kalau kita mau disiplin kan kita tungguin sampai sesuai target 1,5 itu. Tapi kadang-kadang kan apesnya cuma sampai 1,2 terus harga turun. Nah, turunnya tuh kenanya di stop loss kan. Aduh kan sakit kan rasanya. Nah, kalau di Mas Yoga sendiri, kalau seandainya udah sampai 1,2, apa yang dilakuin gitu? Apakah tetap ditunggu sesuai target, disiplin itu, atau udah take profit dulu deh, setengah gitu, atau gimana? Terima kasih. Ya, Oke, silakan baik. dijawab Kak Yoga. Ini bicara tentang pembelian ya. Jadi Mas Samsu Buntoro harus tahu dulu nih, sebagai pembelian itu baik lagi, beli ketika candle sudah terbentuk Maruboju. Itu diingat baik-baik. Jangan beli ketika doji, hammer, maupun inside bar. Itu udah indikasi masih belum ada ketidakpastian dia akan lanjut naik atau akan turun. Jadi beli ketika closing candle pada time frame harian di jam 7 pagi atau enggak time frame 4 jam di jam 11, jam 3 dan seterusnya. Nah, jadi kalau untuk entry posisi ketika full body nih 1:100. Mas Samsu bisa entry 80 atau enggak 90% dari bodinya itu, setup entry. Intinya bodinya itu 1-80% lah. Bisa full body 1-100, bisa 1-80%. Ada ekor nggak apa-apa. Itu termasuk konfirmasi. Entry-nya pembelian tetap sama di 80 atau 90% dari body itu. Jadi kita full body. Pas ganti candle kita entry di 80 atau 90%. Untuk stop loss ya saya nggak RR ya. Saya lebih ke 20% dari candle body-nya itu. Kan 80-90% kita entry. Stop loss di 20%. Atau nggak di bawah candle full Maruboju. Coba Mas Samsu lihat di time frame daily, lihat CFX di before-nya, candlestick-nya secara lihat itu dia tuh nggak, menurut saya 70% itu dia nggak akan di bawah candlestick itu di bawah 20%. Maybe 80 atau 90% untuk pembeliannya. Mungkin bisa di backtest dulu ya untuk strateginya seperti apa. 80-90% untuk entry, 20% atau nggak di bawah candle untuk stop loss ataupun cut loss-nya. Kayak gitu. Ingat harus ada 3 trend yang tadi dimaksud, higher low, lower low, dan support. Di note 3 itu. Jika nggak ada, wait and see dan sambil belajar aja. Kayak gitu Mas Samsu ya. Oke deh, thank you Kak Yoga jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk Mas Samsu, saya ucapin selamat juga karena berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk saldo wallet TUSD. Nah, nanti bisa langsung chat di kolom chat. Akan ada admin giveaway kita yang menghubungi via DM Zoom ya. Jangan lupa cek DM-nya dan ikutin rules-nya apa aja kira-kira yang harus dikirim. Oke, langsung ke penanya ketiga. Nah, penanya ketiga ini harus bertanya ke speakers selain Kak Yoga ya. Jadi bisa ke Mas Titan, bisa ke Mas Andreas, atau ke Kak Ipai juga. Oke, kira-kira peserta penanya ketiga itu ada Abdul Aziz. Silakan Mas Abdul Aziz, kira-kira mau nanya ke siapa di antara Mas Andreas, Mas Titan, atau Kak Ipai? Langsung pertanyaannya singkat saja. Selamat malam. Selamat malam. Langsung pertanyaannya boleh. Aziz dari Lombok, Tenggara Barat. Trading ini sebagai saya termasuk penyintas di Pabel ya, orang pertama. Pengguna trading pertama kali. Jadi pemula lah ya. Nah, sebagai penyintas disabilitas, ini terkadang kan
orang yang rentan terhadap kena penipuan terhadap kaum penyandang disabilitas itu kan sangat rentan sekali. Nah, kira-kira strateginya untuk mengedukasi untuk teman-teman disabilitas yang ingin trading seperti saya itu seperti bagaimana bentuknya, Mas Andreas? Terima kasih. Oke, langsung dijawab Mas Andreas, silakan. Mbak Fai, sorry, tadi putus-putus suaranya di saya. Apa boleh kasih summary pertanyaannya nggak? Oke. Jadi, Oh, sorry, silakan Mas Aziz, boleh? Oke. Sebagai penyintas disabilitas, terkadang kaum disabilitas itu rentan terhadap penipuan di bidang trading seperti ini kan. Nah, terkait dengan ini, bagaimana strategi mengedukasi teman-teman disabilitas yang mau trading seperti saya, Mas Andreas? Terima kasih. Kira-kira itu summary-nya. Oke, Mas Aziz, respect untukmu dari kaum penyintas disabilitas, sangat-sangat hormat ya. Saya pribadi sih cuma bisa bilang seperti ini ya. Pada dasarnya untuk trading atau invest gitu ya, khususnya di kripto aset yang masih agak abu-abu di market lah ya, dan dianggap high risk, bahkan nggak sedikit yang bilang ini tuh judi, ini tuh gambling gitu ya. Buat saya pertama sangat penting untuk memahami, kita tahu fundamentalnya dulu, sebetulnya apa yang bisa kripto lakukan, apa yang bisa kripto transformasi untuk dunia ke depannya. Itu aja gitu. Itu ya kita pahami dulu gitu. Karena menurut saya, kalau saya pribadi ya akan start dari investing dulu, baru habis itu kita jump ke trading. Ya seringkali kalau menurut survei yang saya baca, ketika seseorang mulai dari trading, dia akan quit dulu, dia 90% akan quit gitu loh, nggak tahan gitu, karena memang trading ini pressure terutama secara emosinya sangat tinggi. Menurut saya kalau untuk tips untuk menghindari dari kayak kemungkinan adanya yang scam ya, itu adalah kita belajar benar-benar trading atau investasi secara mandiri gitu. Menurut saya Indodax itu salah satu platform exchange yang solid ya, sudah legal, sudah ada izin, Bapepti, OJK semua udah sangat baik, sehingga kalau misalnya teman-teman di sini mau investasi di platform Indodax, menurut saya sudah sangat oke. Dan sisanya untuk apa yang dibeli gitu ya, menurut saya sangat baik untuk kita semua sama-sama belajar pertama kripto itu apa dan apa yang bisa kripto lakukan untuk masa depan. Dengan memahami itu kita akan lebih confident untuk berinvestasi maupun trading. Kira-kira seperti itu sih ya. Jadi kayak menurut saya pastikan semuanya self-sovereign, lakuin sendiri, jangan pernah terima kalau ada orang yang kayak berusaha untuk titip dana, itu menurut saya hindari dulu, karena menurut saya kita semua bisa kok mempelajari berinvestasi atau trading at some level. Itu sih Mas. Oke. Thank you Mas Andreas untuk jawabannya, dan untuk Mas Aziz, saya ucapin selamat karena berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk saldo wallet TUSD, dan nanti bisa balas kolom chat ya, akan ada admin giveaway yang tanya-tanya tentang rules-nya di kolom chat. Oke, langsung ke penanya selanjutnya, nanti bertanyanya boleh ke Mas Ipai atau ke Mas Titan gitu ya. Silakan, kira-kira ada Mas Alif Syahrahman. Alif Syahrahman, halo Mas Arif. Mas Alif Syahrahman. Ya, kira-kira mau nanya ke Mas Ipai atau Mas Titan, silakan langsung aja ke pertanyaannya. Mungkin saya bakal bertanya ke Mas Titan. Kak. Selamat malam Mas Titan. Saya ingin bertanya nih, untuk take profit kan mungkin orang ada yang berbeda-beda ya. Ketika sampai di target, ada yang langsung menjual 100% atau Halo, Mas Alif, terputus sepertinya. Mas Alif. Halo, Mas Alif. Oke, kayaknya terputus nih Mas Alif ya. Kalau gitu aku ke next dulu, next penanya. Nanti baru kalau misalkan Mas Alif bisa tersambung lagi, boleh nanti kita sambungin ke Mas Alif. Aku ke next penanya dulu, ada Kak Melisa. Kak Melisa tadi kalau Mas Alif mau nanya ke Mas Titan, berarti Kak Melisa boleh nanya ke Mas Ipai. Silakan Kak Melisa. Halo. Halo, ya malam semuanya.
Malam, Saya silakan. mau nanya nih, ini kan tadi ada bahas tentang fundamental coin sama support resistance ya. Nah, ada nggak grup yang menyediakan gimana sih tahu cara fundamental yang bagus itu sebagai koin? Kan banyak banget tuh indikator-indikatornya. Kalau misalkan di kripto. Terus untuk support dan resistance yang kuat saat sideways itu lihatnya gimana gitu. Oke, thank you Kak Terima Melisa. kasih. Boleh langsung dijawab sama Mas Ipai, silakan. Untuk support resisten yang kuat ya, kita bisa anggapnya itu support resisten yang kuat itu adalah harga, di mana harga pada area tertentu itu akan melakukan reject. Jadi misalkan harganya ada di resisten yang pertama dan reject, lalu dia pullback ke resisten yang pertama lagi, lalu reject lagi, itu bisa dikatakan resisten yang kuat. Begitupun sebaliknya, sama kayak support. Misalkan harga itu menyentuh support, lalu reject, lalu banyak area rejectnya lah di support tersebut, itu bisa dibilang area support yang kuat. Gitu. Oke, thank you Kak Ipai jawabannya. Dan untuk Kak Mei, selamat saya ucapin karena berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk saldo wallet TUSD. Dan nanti kamu bisa cek kolom DM Zoom-nya, Zoom chat-nya. Nanti akan ada admin giveaway Indodax yang kasih tahu rules-nya gimana untuk dapetin hadiahnya. Oke, tadi kan Kak Alif sempat terputus ya. Apakah udah ada lagi Kak Alif? Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke next penanya yang akan bertanya ke Mas Titan, yaitu Mas Hanif Gresik. Halo, Mas Hanif. Halo, Mas Hanif. Mas Hanif Gresik, Maaf, Kak. halo. Hadir. Halo. Alif Syah. Oh, Alif hadir. Oke. Sorry Mas Alif, tadi terputus dan udah kita langsung sambungin ke Mas Hanif. Sorry ya Mas Alif ya, mungkin di lain kesempatan ya. Iya. Siap, Kak. Kasih. Thank you Mas Alif. Yuk silakan Mas Hanif. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Kak Virus, saya mau tanyanya ke Kak Andreas ya, nggak apa-apa ya? Boleh ke Kak Titan juga boleh, sama aja pertanyaannya. Biar gitu. semua speakers kita Kak Titan, kasih tahu edukasinya. Masih ada Kak Titan ya? Ada. Masih Iya, dong. Kak Titan, untuk cara DCA yang ideal itu kayak gimana sih yang idealnya? Kalau misalnya misalkan tiap bulan kita beli itu misalnya range-nya 100.000 gitu ya, misalnya. Terus bulan berikutnya apakah sama 100.000 terus seperti itu ataukah dinaikkan gitu? Bagusnya idealnya kayak gimana? Terus berapa koin sih idealnya kita untuk invest jangka panjang itu? Seperti itu. Oke, ini langsung aku jawab Mas ya. Iya, langsung. Oke. Jadi balik lagi Mas siapa tadi namanya? Hanif. Mas Hanif. Kalau itu tergantung profil kita masing-masing ya. Karena apa? Income kita beda-beda. Itu yang pertama. Terus profil resiko kita itu juga beda-beda. Let's say Mas Hanif bulan misal kerja nih di suatu perusahaan. Katakanlah di Gresik lah ya, Gresik UMR. Mungkin katakanlah aku ambil UMR kan gitu. UMR katakanlah 5 juta. Gitu. Nah, dari 5 juta itu yang mau diinvestkan itu berapa persen? Balik lagi kayak tadi. Invest itu uang yang menurutku pribadi ya, yang kalau hilang sayang, tapi ketika hilang pun itu tidak mempengaruhi kehidupan kita. Berarti biar kita nggak sembarangan intinya itu ya. Iya. Supaya ya udah kita analyze, kita mempelajari, kita invest ya dengan uang yang kayak gitu. Gitu loh. Biar kehidupan kita seandainya resiko terburuk itu terjadi, kehidupan kita nggak terganggu juga. Itu yang perlu dipahamin. Dan mungkin antara Mas Alif atau siapapun, balik lagi kan profil resikonya beda-beda, pendapatannya pun juga beda-beda. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Untuk masalah setiap bulan ditingkatin atau enggak, ya tergantung income. Kita siap spare berapa persen dari income kita
untuk kita investkan jangka panjang. Misal bulan ini katakanlah 5 juta, terus 3 bulan lagi naik gaji jadi 8 juta. Ya udah, misal yang sebelumnya kita siap invest 10%, yaitu 500.000, ya berarti ketika naik gaji jadi 8 juta, ya udah ambil 10%-nya lagi dari 8 juta. Jadi kita main persentase aja, jangan main nominal. Gitu. Karena di instrumen keuangan apapun itu, mau kripto, mau bond, mau stock market dan sebagainya, kita selalu mainnya, biasain kita selalu bermain dengan persentase. Jangan bermain dengan nominal. Kenapa kayak gitu? Karena mau nominal berapapun, ya persentasenya sama-sama aja. Nggak ada yang beda. Yang mempengaruhi itu kan nominalnya. Tapi kalau persentase itu sama-sama aja. Target profit sekian persen, ya udah sekian persen. Target invest sekian persen dari penghasilan, ya udah sekian persen. Mau berapapun income-nya. Kayak gitu. Oke, thank you banget Mas Titan. Makasih Mas Titan. Iya, semoga terjawab ya Mas Hanif ya. Dan selamat saya ucapin sekali lagi karena berhak mendapatkan Rp200.000. Jangan lupa juga dalam bentuk saldo TUSD. Nah, Mas Hanif jangan lupa juga cek nih DM Zoom-nya ya. Karena akan ada admin giveaway yang akan kasih tahu gimana sih rules-nya untuk dapetin hadiahnya gitu. Oke, tadi sesi interaktif sudah selesai, udah banyak banget peserta yang nanya-nanya kepada para speakers. Nah, sekarang sesi yang terakhir akan ada satu case, hanya satu case aja. Oke, Ve langsung bacain case-nya berupa bicara soal trading, nggak lepas pasti dari salah satu koin yang menarik yaitu Doge ya. Kita sama-sama tahu ya. Di trading kan ada Doge yang sempat melambung tinggi harganya karena support dari orang nomor 1 di Tesla yaitu Elon Musk, ya kan? Nah, tapi baru-baru ini gugatan terhadap Elon Musk tuh masih berlanjut dalam class action yang dilakukan pada tanggal 31 Mei kemarin. Para penggugat menuduh Elon Musk melakukan insider trading yang pada akhirnya membuat harga Dogecoin itu naik melambung gitu. Hal ini nggak lepas pastinya dari sentimen negatif nih, khususnya dari para trader kan. Gimana sih perspektif dari kakak-kakak semua terkait isu ini? Apakah benar insider trading bisa dilakukan oleh seseorang? Aku mau perwakilan dulu deh dari Mas Andreas, kira-kira nanggepinnya tuh gimana sih Mas terkait isu ini? Sorry. Ini koneksi gue lagi parah banget nih. Barusan gue putus masuk lagi nih. Ini yang Oke. mengenai kasus insider trading ya kalau nggak salah, Faye ya. Betul banget Mas Andreas. I Gimana see. sih tanggapannya Mas dari isu ini? Oke, sorry nih, internet gue yang agak-agak buruk. Jadi gini, menurut gue insider trading ini memang sesuatu yang sangat-sangat possible untuk dilakukan, sangat-sangat possible karena gue kan sebelum di kripto itu mengenal saham ya. Gue benar-benar dari 2014 gue di saham dulu gitu ya. Dari dulu ya, kalau teman-teman pelajari, baca internet gitu ya, coba googling kasus insider trading di saham pun banyak gitu ya, bahwa sebetulnya insider dalam arti orang yang memiliki sejumlah informasi ini yang menguntungkan mereka tentunya sudah memegang informasi penting dulu, key information, sebelum didistribusikan ke publik, dan pada akhirnya dia melakukan satu pembelian dulu gitu ya di harga yang masih rendah. Setelah itu informasi yang disampaikan ke publik, dan ketika retail masuk ya udah exit liquidity-nya adalah retail gitu. Jadi intinya mereka pindahin uang retail ke kantongnya mereka lah menggunakan certain informasi, kira-kira seperti itu. Apakah habis itu harga naik? Enggak, chances are harganya habis itu diturunin. Sama kayak kasus yang Elon Musk Doge kemarin kan, setahu saya dia lagi disu kan, itu karena katanya pas SNS yang ketika dia SNL Saturday Night Live, itu katanya memang itu acara yang dia sendiri membayarkan sejumlah uang untuk join, dan ketika harganya Dogecoin habis itu naik karena obviously dia shilling Doge di situ, ya udah exit liquidity-nya adalah retail karena retail pada jump in, dan waktu itu benar-benar benar-benar makro top dari Doge loh, bukan cuma local top tapi benar-benar makro top dari Dogecoin di cycle tersebut, dan habis itu kan down only sampai 90% lebih gitu. Apakah dia yang melakukan, nggak tahu, gue no comment soal ini ya, karena memang menurut gue apalagi kripto ya, yang area yang masih sangat abu-abu gitu ya, sedangkan sesuatu yang udah full regulated seperti saham aja masih bisa kejadian gitu loh, apalagi sesuatu yang masih cukup abu-abu seperti kripto, apalagi kalau lu explore di DEX gitu ya, di decentralized exchange, di mana liquidity pool-nya bisa aja dari orang dalam sendiri, mereka yang exit juga pakai retail, mereka yang disperse informasinya, atau mereka pakai trading bot. Gak tahu, itu menurut gue memang masih sangat banyak gitu loh. Tapi kalau kita ngomong
crypto in general, ini gue nggak ngomong crypto in general ya, gue ngomong Bitcoin ya. Kalau kalian kalau ngomong spesifik satu aset Bitcoin, menurut gue ini sangat susah untuk dilakukan insider trading karena semuanya publicly listed on blockchain, semuanya transparan, tidak ada insider, yang ada miners, dan menurut gue celah untuk terjadinya insider trading sangat-sangat kecil. Memang Bitcoin ini punya siklus yang unik, yaitu 4 tahun sekali ya. Kalau teman-teman sudah pelajari Fourier cycle-nya, apalagi kan tahun depan halving ya, itu akan jadi momentum untuk bull market kembali. Cuman kalau kayak Bitcoin sih menurut gue nggak bisa di insider tradingin sih, menurut gue nggak, kecuali mungkin ya misalnya ada orang-orang tertentu untuk apa ya, trade dalam arti trade in futures doang gitu ya, memanfaatkan momentum news ya, itu gue agak-agak sulit lah ya kalau udah bicara sespesifik itu. Tapi in general menurut gue Bitcoin ini satu aset yang unik, dia sudah memecahkan apa ya, banyak sekali solusi, tidak bisa di double spending, tidak bisa di copy dan segala macamnya. Ya itulah singkatnya. Oke. Thank you Mas Andreas, lengkap banget tadi jawabannya. Kalau misalkan potensi itu ada, cuma kalau untuk di kripto sendiri itu kayaknya kecil gitu ya, Mas Andreas Tobing ya. Ada juga di kripto. Iya, ada juga, cuma mungkin di Bitcoin yang kecil, menurut kan? gue sulit. Oh, di Bitcoin. Oke, lebih ke koinnya ya. Oke, Diana, tadi kan untuk case tersebut udah diwakili nih sama Mas Andreas. Nah, sekarang aku mau ke semua speakers nih. Apa sih closing statement-nya terkait tema kita hari ini, profitable trading strategis itu apa sih? Singkat aja, satu kalimat aja untuk closing statement. Boleh dari Kak Yoga dulu nih. Kira-kira closing statement-nya apa? Satu kalimat aja Kak Yoga. Kayak closing statement-nya singkat ya, jangan malas belajar. Itu aja sih. Jadi cari komunitas dan circle yang bisa membuat kalian bertumbuh. Itu. Jadi pilih-pilih teman harus ya teman-teman. Biar kalian tuh menentukan kualitas diri kalian ya. Jangan malas belajar. Itu aja. Oke, jangan malas belajar. Oke, kalau dari Kak Ipai, kira-kira satu kalimat closing statement apa nih Kak Ipai? Kak Ipai, hello. Halo Kak Ipai. Ipai kayaknya udah terputus ya. Gak apa-apa. Oke. Statementnya ya. Harus semangat dan jangan gampang nyerah sih mungkin ya. Oke. Untuk Oke, thank you Kak Ipai. Terus semangat, jangan gampang menyerah. Kalau dari Kak Titan nih, kira-kira apa nih? Oke, kalau dari aku sendiri simple sih. Satu aja. Lakuin backtest pakai satu metode. That's it. Itu aja. Backtest, dan backtest. Temuin datanya. Gitu. Oke, backtest ya tadi penting banget ya. Jadi satu hal yang penting banget untuk Kak Titan, mungkin untuk para trader yang lain juga gitu ya, baru mau mulai. Oke, last but not least dari Mas Andreas, kira-kira satu kalimat closing statement-nya apa nih untuk profitable trading strategis hari ini? To the moon, udah. To the moon. Dengan keyakinan to the moon. Oke deh, keren banget tadi kita udah bahas tentang tema hari ini, profitable trading strategis. Terus tadi udah dikasih tahu juga jangan patah semangat, terus tadi terus belajar to the moon, lakuin backtest, udah semuanya dikasih tahu sama para speakers kita hari ini. Dan gak kerasa kita udah ada di penghujung webinar kali ini. Faye juga mau infoin, setiap bulannya akan selalu ada webinarnya Indodax Academy. Jadi follow dan pantengin terus akun media sosialnya Indodax. Dan jangan lupa juga kayak yang tadi aku mention di awal, join ke Telegram kita @IndoDaxRoom. Kalian bakal dapat banyak banget keuntungan, selain ada kuis, ada juga sharing edukasi dan juga market outlook di setiap minggunya. Yuk buruan join. Oke, sebelum kita akhiri, teman-teman semua, para peserta webinar hari ini boleh dinyalain kameranya. Kita foto sama-sama dulu ya. Oke, dinyalain dulu kameranya. Yang cantik dan gantengnya biar kelihatan dulu nih. Pakai background-nya semua. Yuk, oke, udah ya. Aku hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh, udah ganteng dan cantik semua. Thank you so much untuk Mas Andreas Tobing sudah bersedia ikutan webinar bareng Indodax hari ini. Thank you. Thank you untuk Kak Titan, Kak Ipai, dan Kak Yoga juga. Dan yang nggak ketinggalan adalah terima kasih juga teman-teman semua udah bergabung bareng Indodax di webinar Trading for Living dengan tema Profitable
trading strategis. Selain open discussion, kita juga dapat share pengalaman, terus juga bisa menambah value dari teman-teman semua. Oke, kalian semua keren. Akhir kata, sampai jumpa di Indodax selanjutnya, di webinar Indodax selanjutnya. Kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Jumat hujan pagi-pagi, jalan banjir bikin pusing. Teman-teman semua, sampai jumpa lagi di webinar Trading for Living. Bye! Thank you teman-teman, thank you. Thank you semua. Thank you. Bye semuanya.